Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Trimovie. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas alur cerita film yang berjudul Singham. Film ini dirilis pada tanggal 22 Juli 2011 yang disutradarai oleh Rohit Sethi yang dibintangi oleh Ajay Devgan. Tanpa lama-lama, mari kita sikat alur cerita filmnya. Selamat menonton. Film dimulai diperlihatkan seorang inspektur polisi yang bernama Rakesh Kadam. Ia sangat sedih melihat berita tentang dirinya yang dituduh sebagai polisi korup. Sangat menyedihkan lagi Nitin sebagai anaknya. Ia melihat berita tentang ayahnya yang sudah korupsi. Mega selaku istrinya, ia khawatir melihat wajah suaminya yang begitu tertekan. Sesampainya di kantor polisi, bawahannya sedang melihat berita tersebut. Savalkar langsung mematikan TV itu. Sementara Kadam masuk tanpa mengatakan sepatah kata. Kadam di ruangannya mengingat di mana seorang yang bernama Siva menemuinya untuk menyuap dirinya. Namun ia menolak dan mengusir Siva beserta teman-temannya kembali ke bosnya. Suatu hari Kadam dijebak karena tidak menerima penyuapan dari Siva kemarin. Seseorang menyimpan uang ke dalam mobil Kadam untuk memfitnah dirinya. Sehingga Siva mengatakan kepada media bahwa polisi sekarang secara terbuka menuntut uang. Sedangkan Kadam mencoba menjelaskan kepada seniornya bahwa uang itu bukan miliknya. Seniornya tidak mendengarkan penjelasan dari Kadam karena buktinya uang itu berada dalam mobilnya. Kadam pun menelepon istrinya. Ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah polisi korup dan juga bukan pengkhianat. Ia meminta untuk memberitahu kepada anaknya bahwa ayahnya adalah seorang perwira polisi yang jujur. Kadam yang tak terima oleh semua ini, ia pun memilih menembakkan pistolnya ke kepalanya sendiri. Mega yang mendengar itu langsung pergi ke kantor polisi untuk melihat suaminya. Di sana ia sangat sedih atas meninggalnya Kadam. Mega mengatakan kepada wartawan bahwa Kadam menembak dirinya karena ada tekanan dari seseorang. Wartawan pun langsung menemui orang tersebut yang bernama Jaikan Sikri. Namun, Jaikan menyuruh para wartawan untuk menembak dirinya jika ia bersalah. Lalu Mega muncul. Ia mengancam Jaikan bahwa perbuatannya suatu saat akan menghukum dirinya sendiri. Dan inilah seseorang yang akan menghukum perbuatan Jaikan di suatu saat nanti. Ia perwira polisi yang bernama Bajiro Singham, si pembasmi kejahatan. Scene beralih kepada Singham yang sedang pergi menuju kantor polisi menggunakan motornya. Sesampainya di kantor polisi, si Praman sudah menunggunya. Ia ingin mengajukan kasus terhadap Singham. Bahwa Sada saat waktunya membayar hutang, ia malah menghilang. Si Praman menemukan Sada karena kesal langsung memukulnya. Ternyata Sada tidak membayar hutang karena uangnya dihabiskan untuk pernikahan adiknya. Lalu Singham mengajak si Praman ke rumahnya untuk mengambil uang karena ia akan membantu Sada sebagai saudaranya. Sesampainya di rumah, Singham menanyakan kunci kepada ayahnya untuk mengambil uang. Lalu Singham mengambil uang dan menjelaskan kepada ayahnya kalau Sada mempunyai hutang terhadap si Praman. Singham pun memberikan uangnya dan mengatakan jika si Praman meminjamkan uang lagi maka harus menagih dengan sopan. Begitu juga dengan Sada, ia harus membayar hutang dengan tepat waktu. Di sisi lain, anak buahnya Jaikan akan menculik anaknya Subodh yang sedang berolahraga. Sementara Jaikan mengancam Subodh jika ia tidak memberikan uang 10 juta rupiah, maka anaknya akan meninggal. Karena itu anak satu-satunya, Subodh memilih memberikan uang 10 juta rupiah daripada kehilangan seorang anaknya. Beralih kepada ayahnya Singham, ia sedang menunggu kedatangan teman lamanya yang bernama Gautam Busle. Tak lama itu Gautam pun datang bersama istri dan anaknya. Di saat ayahnya Singham akan memeluk Gautam, namun Gautam mengabaikannya karena ia mendapatkan telepon dari Tapde. Lalu mereka pun memulai acara pertemuan dengan berdoa. Namun Gautam HP-nya ada yang menelpon lagi dan lagi. Sehingga ayah Singham kesal terhadap Gautam yang mementingkan teleponnya. Saking kesalnya, ia mengganti nama Gautam dengan julukan Gotia. Orang-orang yang ikut berdoa mengejek Gautam dengan memanggil Gotia. Singham pun datang, ia mencoba menenangkan. Namun tetap saja mereka terus-terusan mengejek Gautam. Malam harinya anak Gautam yang bernama Kavya menakut-nakuti orang menggunakan topeng hantu. Sehingga semua orang lari ketakutan seakan-akan mereka mengira itu hantu beneran. Sampai-sampai temannya Singham yang bernama Kelkar, ia juga sangat ketakutan saat bertemu Kavya. Lalu Kavya menakuti Singham.
namun ia malah dipukul oleh Singham sampai topengnya lepas. Singham mengatakan bahwa Kavya telah tumbuh untuk menakut-nakuti orang. Padahal sebenarnya Kavya sedang gabut, jadi ia menghilangkan gabutnya dengan menakut-nakuti orang. Pagi hari, Kavya sudah menunggu Singham. Ia ingin balas dendam terhadap Singham yang sudah memukulnya. Singham pun datang. Ia setiap hari pergi ke kuil untuk berdoa. Namun sekarang ia pergi bersama Kelkar. Saat Singham dan Kelkar sedang berdoa, Kavya masuk, ia memukul Singham, namun malah mengenai Kelkar. Lalu Kavya melempar Singham yang sedang memakai sepatu. Tapi yang kena sasaran malah Kelkar lagi. Lalu Singham memanggil Kavya. Kavya meminta maaf dan menyadari bahwa dirinya bersalah. Singham menyuruh Kavya untuk memukul pipinya sendiri, tapi tempatnya bukan di sini. Esok harinya Kavya bersama kakeknya pergi ke bioskop untuk ngerabut sampe. Namun di tempat itu ada preman. Para preman mengganggu Kavya, menyuruh untuk membuka bajunya. Si kakek yang mendengarnya, ia pun marah kepada preman tersebut. Namun apa dayanya, karena si preman lebih menakutkan dibanding dengan si kakek. Kakek Kavya tidak bisa melawan preman tersebut. Dan si kakek akan melaporkan kejadian ini kepada desanya. Ia pun melaporkan kejadian itu kepada ayahnya Singham. Singham yang melihat Kavya sedang menangis. Ia pun langsung membawa Kavya ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat, film berakhir dalam 5 menit lagi. Singham menutup gerbang untuk mencari preman-preman brengsek. Ketika semua orang berkumpul, Singham mencari preman yang sudah menyakiti Kavya sampai menangis. Lalu preman itu muncul sambil mengejek Singham. "Cie, nyari-nyari nih." Hingga membuatnya begitu marah dan perkelahian pun terjadi. Pada akhirnya si preman kalah di tangan Singham. Lalu preman memberikan kembali selendang Kavya kepada Singham. Begitu juga dengan Kavya. Ia tersenyum saat Singham memberikan selendangnya. Di pagi harinya Kavya akan pergi kembali ke rumah bersama keluarganya. Tak lama Singham datang, ia menanyakan kemana Kavya akan pergi. Singham ingin mengatakan sesuatu kepada Kavya, namun tidak jadi. Karena di belakang Kavya ada Gotia. Di saat Gotia sedang sibuk menelepon, Singham mengatakan bahwa dirinya mencintai Kavya. Beralih atas meninggalnya Pappu, ia meninggal karena terjadi kecelakaan. Jaikan dan anak buahnya mendatangi Pappu untuk bela sungkawa. Namun ayahnya Pappu malah mengusir Jaikan karena ia sudah tahu kalau Pappu meninggal karena ulahnya Jaikan. Jaikan tidak mengakui kesalahannya kalau Pappu meninggal bukan karena perbuatannya. Setelah itu Jaikan meminta ayah Pappu memberikan rumahnya dengan mengancam ia akan membunuh ketiga cucunya karena tidak mau ketiga cucunya meninggal. Mau tidak mau ayah Pappu memberikan rumahnya Pappu kepada Jaikan. Saat Jaikan akan pergi, polisi datang memberikan surat perintah penangkapan Jaikan. Jaikan harus pergi menemui polisi Sipgad selama 15 hari. Karena Jaikan yang tidak mau pergi, ia menyuruh anak buahnya pergi ke polisi Sipgad. Anak buah Jaikan pergi ke Sipgad menemui Singham. Namun dari salah satu mereka mengaku sebagai Jaikan. Karena Singham polisi yang pintar, ia mengetahui kalau itu bukan Jaikan Srik, melainkan orang Pital Dalpi. Kedua orang itu membawa lagi orang yang sudah menyuruhnya kepada Singham. Orang tersebut memberikan uang kepada Singham karena Jaikan tidak bisa datang. Namun Singham malah menghajar orang tersebut dan meminta Jaikan untuk datang menemui Singham. Jaikan yang begitu kesal, ia pergi bersama anak buahnya menemui Singham. Sesampainya di kantor polisi, Jaikan sangat marah. Ia menanyakan di mana Singham. Singham pun datang. Jaikan sangat marah karena sikapnya Singham yang tidak menghormati Jaikan. Singham meminta ID card kepada Jaikan. Namun Jaikan malah tersenyum terhadap Singham. Karena Jaikan tidak menghormati Singham, warga setempat pun datang untuk membela Singham. Warga tersebut menghancurkan mobil-mobil Jaikan karena tidak terima dengan sikapnya Jaikan yang marah-marah kepada Singham. Melihat itu yang membuat Jaikan sangat marah terhadap Singham karena perbuatan warga yang menghancurkan mobilnya. Singham mengingatkan kepada Jaikan siapa sebenarnya Singham. Tanpa menyuruh pun warga membelanya.
Singham yang marah, ia meminta Pail kepada Kelkar untuk menempelkan sidik jarinya Jaikan. Setelah itu, Jaikan pergi dengan sangat kecewa karena perilakunya Singham yang sudah mempermalukannya. Sampai-sampai ia merenung di pinggir jalan karena tidak terima atas perilaku Singham. Seseorang menyuruh Jaikan untuk masuk ke dalam mobil, namun orang itu malah dilempar batu. Pagi hari, Mega mendatangi kantor polisi. Ia meminta untuk membuka kembali kasus suaminya dalam rangka penyelidikan CBA. Namun, Mega malah disuruh pulang untuk berdoa atas kematian suaminya. Mega pun pulang dengan kekecewaan terhadap polisi yang tidak mau membantunya. Beralih kepada ayahnya Singham, ia menanyakan kenapa tidak memberitahu kalau Singham dipindahkan ke Goa. Ayahnya Singham sangat bangga karena Singham dipindahkan ke kota besar. Lalu Singham menelpon Kapia. Ia memberitahu kalau dirinya dipindahkan ke Goa. Kapia yang mendengar hal itu sangat bahagia karena Goa tempat tinggalnya. Tak sampai di situ, Kapia juga memberitahukan kepada ibunya kalau Singham dipindahkan ke Goa. Esok hari, Singham mendatangi kantor polisi Goa. Dirinya sangat bangga karena telah dipindahkan ke kota besar. Namun Singham melihat Salunke yang meminta uang kepada seseorang. Saat Singham masuk, ia pun tercengang melihat keadaan kantor dan bawahannya yang tidak rapi. Padnis sebagai bawahan Singham, ia menunjukkan ruangannya. Tak lama itu Jaikan datang bersama anak buahnya menemui Singham yang baru sampai di Goa. Jaikan mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Singham yang akan tinggal di wilayahnya. Ia juga memberitahu kalau menteri dan polisi mengikuti perintahnya karena ini sistem Jaikan. Dan ia juga memberitahu kalau Rakesh Kadam bunuh diri tepat di kursi ini. Secara tidak langsung mengingatkan Singham untuk tidak mencampuri urusannya. Saking kesalnya, Jaikan bersumpah secara perlahan akan membinasakan Singham. Esok hari, Padnis mengatakan kalau polisi tidak mempunyai bukti untuk menuduh Jaikan atas kematian Rakesh Kadam. Dan Padnis mengira kalau ini bukan bunuh diri, tapi itu adalah suatu pembunuhan. Lalu Singham menemui DJP. Ia mengatakan kalau Inspektur Kadam bukan petugas yang korup. Namun DJP malah mengatakan tanpa bukti polisi tidak bisa melakukan apapun. Seolah-olah, yo ndak tahu kok tanya saya. Malam hari, Kapia sudah membantu membereskan rumah Singham. Namun dari luar ada yang melempar batu hingga Singham dan Kapia kaget. Singham mengejar siapa orang tersebut. Akan tetapi Kapia memanggil Singham karena ketakutan lampu rumahnya mati. Tak lama itu Jaikan menelpon Singham. Ternyata semua itu perbuatan Jaikan yang membenci Singham. Esok hari Singham mendapatkan telepon dari seorang. Ia mengatakan ada pembunuhan di koloni VTS. Singham pergi ke tempat itu. Tapi hanya ada beberapa orang yang sedang menonton film pembunuhan. Tak lama itu Jaikan menelpon Singham. Ternyata ini hanya permainan Jaikan yang mempermainkan Singham. Tiba malam, Singham menunggu orang yang akan melempar batu ke rumahnya. Saat orang itu tiba, Singham mengejarnya. Namun sayang, orang tersebut berhasil kabur. Namun Singham malah dikejar balik oleh mobil lain hingga ia hampir tertabrak. Jaikan pun menelepon Singham. Lagi-lagi ia senyum terbahak-bahak, slebewetete pepet karena sudah mempermainkan Singham. Pagi harinya Singham memberi hormat kepada atasannya. Namun di situ Jaikan sedang bersamanya. Jaikan pun heran terhadap Singham yang memberikan hormat kepadanya. Malam hari, Jaikan bersama bawahannya melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil yang melintas. Namun ada preman yang tidak ingin diperiksa karena mereka anak buahnya Jaikan. Mendengar preman yang membantah, Singham langsung menghajar dan membawa ke kantor polisi. Akan tetapi DSP marah terhadap Singham yang sudah menangkap anak buahnya Jaikan. DSP pun membebaskan semua anak buahnya Jaikan. Sementara Singham tidak bisa melawan karena itu seniornya. Singham pun melaporkan kepada atasannya bahwa DSP tidak mendukungnya. Diketahui bahwa DSP adalah bawahan dari DJP. Namun DJP sama saja seperti DSP, malah memarahi Singham yang meminta dukungan darinya. Singham sangat emosi melihat perilaku atasannya yang menghina dirinya. Lalu Singham menemui Kapia. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian Goa. Sampai-sampai Megan pun mengkhawatirkan keberadaan Singham di kepolisian Goa. Kapia mengatakan bukannya menghadapi masalah-masalahnya, namun ini malah mengundurkan diri. Tak lama anak buahnya Jaikan melemparkan botol. Sampai-sampai Singham dan Kapia kaget. Nitin meminta Singham untuk tidak mengundurkan diri dan menghajar anak buah Jaikan.
Sesuai permintaan Nitin, Singham pun marah dan menghajar anak buah Jai Khan. Mendengar kabar tersebut, Jai Khan sangat marah. Namun Sipa menenangkan. Ia akan mengurus anak buahnya yang dihajar oleh Singham. Singham membuat kasus untuk anak buahnya Jai Khan. Namun Savalkar malah tersenyum seakan-akan ia mengejeknya. Singham marah kepada Kelkar. Begitu juga dengan Kelkar. Ia membantah semua omongan Singham. Namun pada akhirnya Savalkar mendukung Singham untuk waktu 8 bulan. Karena setelah itu ia akan pensiun. Shiva pun datang. Ia menertawakan Singham yang duduk di atas meja, seakan-akan ini rumah ayahnya. Shiva ingin anak buahnya dibebaskan. Namun Singham menolaknya karena telah mengajukan sebuah kasus. Singham pun marah terhadap Shiva yang sudah merobek-robek kasus tersebut. Singham mengatakan kalau Shiva dan Jai Khan hanyalah sebuah kriminal yang lahir dari korupsi. Setelah itu, Singham menyuruh bawahannya memasukkan minuman keras ke dalam mobil Shiva. Lalu Singham memanggil media dan ia membuat kasus penyelundupan agar Shiva dimasukkan ke penjara. DSP pun marah kepada Singham karena telah menjebloskan anak buah Jai Khan. Namun bawahan Singham membuktikan kalau Shiva memang benar-benar bersalah. Singham membantah DSP itu karena ia mengetahui kalau DSP bekerja sama dengan Jai Khan. Singham sangat marah sehingga banyak orang yang melihat keberanian Singham. Singham mengatakan siapa yang berani mengganggu dirinya, maka ia akan mematahkan kakinya atau cokornya. Seorang DSP ketakutan hingga ia gemetar karena orang-orang menatapnya dengan kebencian. Lalu Singham mendatangi Jai Khan. Ia menantang Jai Khan dan anak buahnya. Singham sangat marah terhadap Jai Khan, seakan-akan ia seperti singa yang berkeliaran di hutan. Jai Khan sangat kesal terhadap Singham. Ia akan memecat Singham dalam waktu 10 menit. Singham pun mengatakan, Jai Khan yang takut pada seorang perwira polisi sampai-sampai akan memecatnya. Sebelum pergi, Singham mengejek Jai Khan dengan penuh kemarahan. Esok hari, Jai Khan mengadakan acara kampanye. Ia berbicara sangat baik. Namun setelah melihat Singham, seketika Jai Khan menjadi gugup karena ketakutan terhadap Singham. Singham menunggu Jai Khan bersama anak buahnya yang akan pergi. Saat Jai Khan sudah masuk ke dalam mobil, Singham memberitahu kalau di bagasi ada sebuah bom. Jai Khan sangat panik saat Shiva membuka bagasi. Ternyata tidak ada bom, melainkan Singham hanya menakut-nakuti Jai Khan. Savalkar terkejut melihat keberanian Singham yang menakut-nakuti Jai Khan. Kemudian Singham mengatakan orang seperti Jai Khan akan mati karena kesombongannya. Esok hari Singham datang ke rumah Kapia yang akan merayakan ulang tahun Anjali. Jai Khan memberitahu kalau Anjali sudah diculik oleh anak buahnya. Jai Khan meminta uang kepada Gotia jika ingin Anjali selamat. Singham melihat Gotia sedang teleponan dengan Jai Khan. Ia menanyakan di mana Anjali. Gotia memberitahu kalau Anjali diculik oleh anak buahnya Jai Khan dan Jai Khan meminta uang kepadanya. Esok hari Gotia menyiapkan uang untuk menyelamatkan Anjali, sementara Singham sudah mengawasinya. Anak buahnya Jai Khan mengambil uang tersebut dan langsung kabur. Anjali pun selamat. Ia memasuki mobil ayahnya sambil menangis karena ketakutan. Sementara Singham dan Padnis mengejar mobil yang membawa Anjali. Singham membawa Raghu ke kantornya untuk menanyakan beberapa hal penting. Namun Raghu berbicara bahasa Tulu sehingga Singham tidak memahaminya. Karena Singham tidak mendapatkan informasi penting, ia akan menangkap siapa yang telah menyuruh Raghu melakukan semua ini. Raghu pergi menemui bosnya. Ternyata bos tersebut adalah Shiva. Shiva langsung memberitahu Jai Khan kalau Raghu sudah kembali. Namun saat ia sedang menelepon, Singham dan bawahannya sudah mengepung dirinya. Singham mengatakan bahwa ia akan menangkap Shiva dengan pernyataan bekerja untuk Jai Khan. Esok harinya Singham dan bawahannya dipanggil oleh atasannya. Singham sudah mengetahui maksud ia dipanggil oleh atasannya.
atasannya yang akan menghapus Singham dari kasus tersebut dan menyelamatkan Jaikan. Namun Singham membantah dan memukul atasan tersebut hingga atasan itu ketakutan. Atasan itu meminta dukungan kepada bawahan yang lain, namun mereka memilih mendukung Singham dan mereka pun malah menghajar atasannya. Kafia meminta Singham ke rumahnya karena sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Sesampainya di rumah Kafia, ternyata Singham diprank oleh Kafia. Keluarga Singham dan Kafia berkumpul. Mereka akan membicarakan pernikahan Singham dan Kafia. Kafia tersenyum bahagia karena ia akan menikah dengan Singham. Pagi hari saat Singham tiba di kantor, sudah banyak orang-orang yang menunggu kedatangannya. Abbas memberitahu bahwa orang tersebut adalah pekerja partai Jaikan yang sudah memenangkan pemilu. Jaikan yang sudah menunggunya, ia memberikan surat kabar bahwa Singham dipindahkan lagi ke Sipgat. Singham yang mendengarnya, ia hanya bisa diam atas kecurangan Jaikan yang akan memindahkannya. Begitu juga dengan Jaikan, ia sangat bahagia karena tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Padnis memberitahu kalau Sipa telah membuat pernyataan bahwa ia digunakan untuk menjalankan bisnis ilegal. Singham mendengarnya, ia langsung menghajar Sipa. के सामने तूने मेरी औकात निकाली थी और मंत्री बनते ही तेरे सिंघम अच्छा मार मार मार। Malam hari, Salvalkar menghampiri Singham. Ia mengatakan memang benar bahwa mereka sebagai polisi sama sekali tidak memiliki perawakan. Mereka setiap harinya hanya bertugas dan bertugas, tidak pernah mendapatkan liburan di festival apapun. Bahkan mereka tidak menyadari ketika anak-anaknya sudah tumbuh dewasa. Sehingga polisi seperti Inspektur Kadam tidak mendapatkan imbalan apapun dan hanya mendapatkan peluru dari orang yang kuat seperti Jaikan. Singham menemui DJP kota. Ia menanyakan kenapa polisi tidak memiliki perawakan apapun, kenapa Jaikan memindahkannya, dan Singham tidak bisa melakukan apapun. Dan kenapa Rakesh Kadam membunuh dirinya, sementara Mega masih belum mendapatkan apapun. DJP kota menjawab, ia berusaha mengubah banyak hal, namun sistem kontrol departemen tidak mengontrol sistem. Singham kesal mendengar masalah sistem tersebut, sehingga ia menyuruh DJP mengatakan kepada anaknya Kadam bahwa ayahnya salah. Dan menyuruh seseorang untuk mengatakan Jaikan adalah seorang pria yang jujur. Mengetahui apa yang salah tidak membuat perbedaan. Singham akan melawan Jaikan dan menghancurkannya. Singham pun pergi, sementara DJP kota dan semua orang hanya terdiam saja. Lalu Singham menemui Kafia. Ia meminta Kafia untuk meninggalkannya. Tak lama Salvalkar, Padnis, dan Abbas datang. Mereka ingin mengundurkan diri dan akan membantu Singham melawan Jaikan. Namun ini yang terjadi. DJP kota memberitahu Singham kalau ia mengatakan kepada anak Mega bahwa ayahnya benar dan Jaikan salah. Ia juga menjamin keadilan untuk Inspektur Rakesh Kadam dan hukum untuk Jaikan. Dan ini yang terjadi. DSP membangunkan Jaikan. Ia menakut-nakuti bahwa Singham akan membunuhnya. Ia meminta Jaikan untuk ikut dengannya karena Jaikan akan aman bersamanya. Jaikan pun tersenyum melihat banyak polisi di rumahnya karena Singham tidak mungkin bisa membunuhnya. Jaikan menyuruh menyediakan makanan untuk para tamu dan memanggil Singham datang kepadanya. Padahal ini semua hanya jebakan untuk Jaikan agar bisa menangkap dirinya. Jaikan marah terhadap DSP karena sudah menjebaknya, sementara DSP hanya tersenyum manis. Jaikan meminta bantuan kepada DJP karena ia akan dibunuh, namun DJP tidak menganggapnya. Singham akan menembak pistol di kepalanya Jaikan. Setelah itu Singham akan membuat laporan palsu, seolah-olah Jaikan bunuh diri. Mendengar hal itu Jaikan sedih karena Singham akan membunuhnya. Yang padahal Jaikan hanya pura-pura sedih karena ia akan mengambil pistolnya lalu kabur, dan ini yang terjadi.
Jaikan tertangkap. Ia dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke dalam ruangan di mana Rakesh Kadam bunuh diri. Singham menembak kepala Jaikan tanpa ampun hingga tewas. Singham mengancam Sipa, jika Sipa tidak mengubah pernyataannya, Singham akan membunuhnya. Kemudian DJP kota menyampaikan kepada seluruh media kalau Sipa telah memberikan pernyataan ke polisi bahwa Rakesh Kadam membunuh dirinya karena ulahnya Jaikan. Ketika polisi akan menangkap Jaikan, ternyata Jaikan sudah bunuh diri karena malu atas penangkapan tersebut. Polisi juga menemukan bukti kalau Rakesh Kadam tidak bersalah dan Rakesh Kadam adalah polisi yang jujur. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita filmnya. Kami ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton konten-konten dari kami. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share. Kami admin undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.